Halo, Halo, selamat malam. selamat malam sayang. Malam Miss, saya Dela Miss dari Palembang, Indonesia. Jangan nyebutin nama sayang, nanti takutnya viral kamu minta take down. Saya nggak mau di Oh konten saya iya, nyebutin nama. apa Miss? Hmm. Saya mau tanya ibu saya Miss. Ibu saya kan TKI di Hong Kong. Nah, terus kemarin bulan 9 itu dia mau pulang Indo. Sudah beli tiket, tapi ketika di bandara dia ketahan imigrasi. Kenapa? Nah, itu sempat 3 hari nggak ada kabar Miss. Terus hari keempatnya dia nelpon saya katanya ada masalah di data. Dulu dia pernah kasih datanya ke temennya gitu, kata ibu saya. Terus bulan 11 kemarin dia ngabarin lagi katanya mau dia bolak-balik sidang kan, terus mau sidang. Dari bulan 11 akhir itu sampai sekarang mama saya nggak ada kabar lagi, Miss. Itu gimana ya? Ya, berarti ya dia ada di penjara sayang. Oh gitu ya, Miss ya. Saya bingung, saya nggak ada kontak orang di sana, nggak ada kontak temennya juga, nggak ada. Jadi bagusnya gimana ya Miss ya jadinya? Jadi nggak ada. Tunggu prosesnya. Oh soalnya ini udah masuk 6 bulan Miss. Kira-kira itu berapa lama ya? Karena saya tidak tahu hukumannya berapa lama. Ada yang 3 tahun, ada yang 4 tahun, ada yang 5 tahun, ada yang 1 tahun, ada yang cuma 3 bulan. Kan kasusnya saya tidak tahu berapa banyak uang, berapa banyak penipuan yang terjadi. Oh tapi udah pasti di penjara itu Miss ya? Udah pasti 100% kalau di Hong Kong. Scammer-scammer itu Ih, pasti di penjara saya. iya saya tuh bingungnya tuh nggak ada kabar itu loh Miss. Nggak ada kabar saya orang di penjara, jelas nggak ada kabar dong. Iya ya, aduh. Jadi nunggu aja gitu ya Miss ya? Betul, nunggu aja dengan sabar. Karena itu Miss Yuni selalu mengingatkan buat orang-orang yang ada di rumah. Kalau ibumu kirim uang banyak itu curigai, kasihan dia. Mungkin dia habis uang jual 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 ATM atau jual apa, ujung-ujungnya dia di penjara. Paham ya, Dok ya? Oh gitu ya, oke Miss. Eh, Oke. ya udah makasih ya Miss ya. Yuk. Nah, ini sebenarnya perhatian buat kalian-kalian yang ada di Indonesia. Yang ibumu sekarang merantau ke luar negeri ada di Hong Kong. Jangan gaya-gayaan kamu. Siapa tahu uang yang ibu kirimkan itu adalah hasil dari penjualan ATM. Siapa tahu yang ibumu kiriman buat bangun rumah itu hasil untuk dari nipu menipu. Akhirnya ibu ini penjara. Ya, hati-hati loh. Kemarin kan ada itu orang yang nggak apa-apa kalau anak buah saya akan saya biayai hidupnya selama selama di penjara. Akhirnya dia di penjara juga kan. Sekarang anaknya gimana? Anaknya kemarin sempat lari-lari dari rumah depresi. Ini gimana ini? Depresi nggak kira-kira? Ibumu sudah masuk penjara. Jangan terlalu sombong dan arogan buat kamu yang ada saat ini ada di Indonesia. Jangan sok-sokan. Jangan sok-sokan. Ibumu kerja banting tulang ngosek WC gitu, alhamdulillah. Daripada ibumu selalu kirim uang buat kamu, daripada kamu kirim uang buat kamu, tapi hasilnya dari menipu orang, berujung di penjara. Berujung di penjara. Orang ngurus, kalau saya peduli amat, bodoh amat. Ditambahi syukurnya, karena belum tentu ibumu itu kerjanya baik-baik. Kalau kerjanya jadi lonte, tubuhnya sendiri yang dijual. Tetapi kalau sampai dia menjual ATM-nya, menjual personalnya, dia berujung di penjara. Wes ngelonte urusanmu dewe, tapi masalahnya kalau kamu sampai terbebani jual ATM, makanya jangan seneng-seneng. Anakmu, istrimu, ibumu, keluargamu di luar negeri kirim uang 1 bulan 3 4 kali buat bangun rumah, buat ini, buat itu. Kamu perlu tahu dia luar negeri kerja apa? Banting tulang-tulang sudah nggak ada lagi yang dibanting. Jangan lalu pede. Jual ATM itu apa? Jual nomor rekening. Kalau di Indonesia sudah banyak orang jualan rekening scan-scan rai. Kalian tidak tahu data kalian buat menipu. Di Indonesia belum ada, masih nanyain aja. Kenapa jual ATM? Emang ATM bisa dijual? Ya, karena saya sudah memberikan edukasi dari tahun Bahlul sampai tahun Bahlul, ya tetap aja. Kalian tidak percaya dengan edukasi saya? Nggak masalah. Saya dibicarakan sama orang, nggak masalah. Orang ngurus saya itu, nggak peduli. Yang penting saya mengingatkan, karena yang masuk penjara bukan saya. Yang masuk penjara ibumu.
istrimu, adikmu, keponakanmu, anakmu. Saya sudah mengingatkan, jangan seneng-seneng kalau keluarganya ada di luar negeri. Tiba-tiba dia masuk penjara, terus kamu kaget. Ya nggak ada kaget-kagetnya. Ya semua itu sudah direncanakan dengan baik kok. Jadi nomor rekening yang kamu buka atas namamu, kamu kasihkan ke temenmu, itu berujung ke bencana. Kalau di Indonesia saya kurang paham ya. Yang saya tahu di Hong Kong ini, ngerasa nggak sih kalian banyak penipuan-penipuan atas nama orang lain, rekeningnya dikirim, terus itu si Ayang Beb bilangnya, oh ini pakai nomornya ini Beb, kirim kirim nomor rekening ini Beb, itu Beb, BCA, BNI, Mandiri, apa apa BCA, BNI, Mandiri, BRI, Beb, Beb. Benar nggak sih? Jadi semua itu akan terjadi pada waktunya. Jangan bilang ini sulapan, ini akan yang terjadi dan terus dan terus.